Halo teman-teman Om Yaser semuanya, apa kabar? Udah lama kita nggak ngobrol-ngobrol lagi. Nah, hari ini gue akan ngobrol-ngobrol lagi, dan gue selalu ngajak teman-teman lama gue untuk ngobrol-ngobrol lagi. Sekarang ada Om Kirdi Putra, ini adalah guru hipnosis gue sebenarnya, dan gue adalah sebagai anak didik yang bandel, yang hanya menggunakan untuk hal-hal yang menguntungkan gue. Hari ini gue akan ngomongin masalah salah satu komika, yaitu Kak Coki Pardede, ya, yang tertangkap narkoba. Mungkin apa kabar, Bro? Baik. Sebetulnya bukan murid yang nakal sih, durhaka lebih tepat kayak. Iya, gue dikutuk nggak jadi batu, jadi gede. Nah itu, gue masih segini udah segede itu kan durhaka namanya. Mendahului berat guru. Gue bersedia bertukar tempat tuh, beneran serius. Enggak. Gue nggak mau kedudukan lo. Lo akan jadi Kirby penyet habis itu. Nah, gue akan ngangkat tema ini, teman-teman sekalian, gue dari sisi komedian. Ntar Mas Kiri dari sisi psikologinya, gitu. Ini kan hipnosis, ya. Jadi gue ambil yang enak-enak, dia ambil yang pusing-pusing. Gitu. Itu porsinya dia tuh, yang bikin pusing. Ya. Nah, sebagai gambaran teman-teman semuanya, kenapa banyak pertanyaan waktu itu. Kemarin gue ke tempat ini, Bro. Ke tempatnya Pak Agung Gumelar, ngobrol-ngobrol waktu itu sama teman-teman dari Persatuan Seniman Komedi. Dan satu yang selalu diomongin sama beliau kalau ketemu sama kita, bilang sama teman-teman, jangan sampai ada lagi yang kena narkoba. Nah, kejadian. Kayak gitu, kadang-kadang yang kena komedian senior lagi, bukan yang muda-muda gitu. Beberapa tahun nanya ke gue, kenapa sih, Sir, kok komedian harus dekat sama dunia narkoba? Kalau gue bilang sih, nggak cuma komedian, kali penyanyi juga ada. Orang biasa juga banyak, nggak harus komedian. Kebetulan dia komedian. Tapi mungkin nggak komedian itu punya masalah yang nggak selesai. Gue bilang semua orang punya masalah. Tapi kalau gue mundur ke belakang nih, ada 3 komedian Hollywood yang meninggal karena narkoba. Pertama ada John Belushi, kedua ada Chris Farley, ketiga ada Robin Williams. Ini terakhir yang ini ya apa, idola gue nih, Robin Williams, dan semuanya meninggal. Fenomenal banget. Ya, dan idola juga. Nah itu dia, meninggal karena narkoba, karena overdosis. Yang kesian sih kisahnya Robin Williams ketika John Belushi itu meninggal karena narkoba, dia sempat stres tuh. Tapi ternyata nggak menurunkan keinginan dia untuk tetap pakai narkoba gitu, tetap aja dipakai dan dia tetap meninggal gitu loh. Beberapa orang sempat ngobrol sama gue nih, Bro. Apa mungkin gini kali, Sir, ya? Karena mungkin komedian nggak tahu cara menghibur diri. Nah, gue bilang gini, lu bayangin nih ya, kalau lu jadi komedian nih, lu nonton komedi, tapi lu tahu arahnya kemana. Ntar dari sini pasti ke sini, ntar pasti ke sini. Kenapa? Kan lu tahu materinya. Jadi lu udah nggak bisa nikmatin komedi sebagai bentuk hiburan, tapi lebih kepada pekerjaan. Nih asal lu tahu nih, Bro, ya, gue waktu itu ngobrol sama Komeng. Gue nanya hal yang sama ke Komeng, dan Komeng bilang gitu. Itu dia. Jadi nih, gue nih, kata Komeng, main musik untuk menghilangkan kemenatan itu. Gue bilang, lah, kalau main musik, kenapa nggak lu bikin album sekalian? Dibilang, gue nggak mau. Itu pelarian gue. Jadi kalau ternyata musik juga jadi kerjaan gue, terus gue gimana cara menikmati hidup gue? Gitu kira-kira. Jadi memang komedian memang perlu satu sisi untuk mengembangkan dirinya. Teman-teman sekalian, gue nggak kenal sama Coki Pardede, sama sekali. Dan gue nggak pernah ketemu, nggak pernah ngobrol, nggak pernah diskusi. Jadi gue mungkin tidak dalam taraf orang yang bisa menilai dia seperti apa. Ya, cuman contoh ini mengingatkan gue pada beberapa kasus yang belakangan terjadi di Indonesia. Banyak komedian yang terjerat kasus narkoba. Beragam, ada yang dari tekanan pekerjaan, ada yang tekanan nggak ada kerjaan. Ya, jadi karena ada kerjaan, dia stres, dia pakai narkoba. Tapi ada yang kerjaan terlalu tinggi, stres dan pakai narkoba. Jadi sebenarnya ujung-ujungnya sana-sana juga gitu loh. Gue bukan orang yang kurang kerjaan, tapi juga gue nggak mau, bukan orang juga yang banyak kerjaan. Dan buat gue narkoba adalah hal yang bukan cuma sia-sia, tapi bisa sia, si B, si C, si D, dan berikutnya, dan seterusnya. Itu hal yang gue hindarin lah. Nah, kalau dari pandangan lo, kan lo kan juga tahu, bisa baca orang dari lo masih jadi itu kan pakar mikroekspresi.
bisa ngelihat dong Sayangnya seperti apa. Nah, jadi menariknya gini sih ya, kalau misalnya kita lihat sebelum masalah baca-bacaan tadi gitu ya, apa namanya? Kalau kita bicara bahwa siapapun bisa kena narkoba, gue sepakat. Tetapi mungkin kata-katanya bukan kena ya bro ya. Jadi, kata-katanya memilih menggunakan ya, pakai gitu loh. Karena kalau kena, seolah-olah lagi jalan, terus tiba-tiba gitu, wah langsung sakau gitu. Kayaknya nggak ada kejadian kayak gitu deh. Karena secara sadar orang itu memilih untuk dia menggunakan. Kalaupun misalnya dikenalin sama temennya, misalnya, coba pakai barang ini, enak deh rasanya. Begitu dicobain enak, ya pertama kali emang dikenalin. Tapi kemudian keputusan untuk pakai berikutnya kan bukan keputusan tiba-tiba juga, ujuk-ujuk gitu. Betul. Lewat proses. Dan statement lu menarik tadi bahwa kemudian termasuk siapa namanya tadi yang nyanyi tadi lu bilang, lupa gue. Yang mana nih? Gue lupa nih. Temen lu komedian. Komeng. Oh iya. Komeng memutuskan untuk nyanyi gitu. Kalau bikin album, akhirnya itu jadi kerjaan, jadi nggak fun lagi. Kan gitu ya. Banyak orang, misalnya contoh deh, apa namanya, band, atau misalnya entertainer gitu. Termasuk orang-orang yang kerja sih sebetulnya. Mereka fun gitu di awalnya. Tapi tiba-tiba setelah makin banyak tekanan, tiba-tiba harus manggung di mana, harus ngejar deadline, harus ngejar submit buku, harus dan sebagainya, itu kan jadi tekanan. Bukan nggak, fun-nya hilang. Sementara lo harus mikir. Gue pernah loh, bro, gue pernah banget, jadi dalam beberapa tahun yang lalu, udah agak lama gitu ya, gue join di satu komunitas stand up. Kenapa? Karena gue memang pingin tahu rasanya gimana sih, belajar, benar-benar belajar. Gue benar-benar pingin tahu menjadi lucu itu gimana gitu ya. Ya beda lah, nggak semua orang tuh dari sisi bentuk udah lucu kayak lo misalnya gitu ya. Lo lewat aja orang udah ngakak sih gitu. Beda, lo dianugerahi kemampuan tersebut gitu. Ya gitu deh gitu ya. Nah, jadi gini, gimana? Nah, begitu gue ke depan, satu hal yang pertama kali gue muncul di kepala gue bego ya. Gue ngapain di depan sini? Gue ngapain? Semua mata memandang gue gitu. Ini benar-benar nggak fun, man. Nggak fun banget. Gue udah create tuh kan, kalau kita bicara stand up itu kan nggak spontan sebetulnya kan. Itu semua udah di-scripted, udah ditulis gitu. Udah gue tulis, udah gue hafalin, gue bahkan sampai di depan kaca, semua teori public speaking gue jalanin. Ya, yang di depan gue maki-maki itu semua ahli public speaking loh. Bangkut gitu. Siapa bilang gampang itu, macam brengsek. Itu gue gemeter loh. Begitu gue mulai membawakan bait-bait humor yang menurut gue lucu gitu. Lo tahu, batas waktunya cuma 7 menit, man. Dan itu 7 menit terpanjang dalam hidup gue. Gak ada yang ketawa loh. Adapun mereka tepuk tangan dan ketawa setelahnya, gue tahu itu rasa belas kasihan. Dan lo bayangin bahwa orang yang memang kerjanya dalam bidang entertain, humor, joke, komika gitu, kan pasti hidupnya juga kadang-kadang capek juga, ada berantem juga, ada ini juga. Dan lo diharapkan lucu untuk bisa manggung setiap saat. Dan itu pasti beban sih. Dan beban itu yang kalau misalnya nggak di-manage dengan baik, apakah di sisi psikis maupun fisik ataupun relationship sehari-hari, efeknya bisa macam-macam. Pelampiasannya bisa macam-macam. Ada yang kemudian bisa misalnya ngerokok lebih banyak, misalnya butuh pelampiasan, seks misalnya termasuk gitu. Ya, dan dalam hal ini adalah narkoba. Tuh, cuman dia memutuskan memakai, bukan kena lagi. Wah, gue lagi stres tiba-tiba ada narkoba dari jatuh dari langit. Puff. Benar. Mungkin Jo, gitu kan? Nah, menarik bener yang tadi lu bilang bahwa ketika lo tampil dan nggak ada yang ketawa, di stand up comedy ada namanya bombing. Ya. Dan semua komika setiap kali penampilan awalnya pasti bombing. Jarang yang ketawa. Apakah begitu,
Gue juga sama gue juga gitu. Gue inget banget pertama kali, gue tuh ngajar tuh udah bercanda di kelas gue. Ya. Dan maksud gue seneng kalau gue ngajar, kenapa? Nggak stres. Tapi ketika gue tampil sebagai as a comedian di atas panggung, satu pun nggak ada yang ketawa. Terjadi juga sama gue. Itu yang namanya fenomena bombing. Jadi semua akan mengalami hal yang sama, termasuk lo gitu loh. Tapi itu membuat gue jadi, oh berarti caranya tekniknya begini nih, harus begini dari awal nih, nggak bisa langsung gini gitu loh. Ya belajar sih sebenarnya. Nah, yang juga jadi apa ya? Gue nggak bilang profesional itu gampang, enggak lah. Semua pasti punya tantangan kan. Cuma kalau kadang-kadang suka dikomparasi nih antara penyanyi sama komedian. Kalau penyanyi ngulang lagu, orang seneng. Tapi kalau kamu komedian ngulang materi, dia itu nggak kreatif, udah. Wah, udah nih materi kemana dibawain sama si ini? Ah, mati lo udah kayak gitu. Ya, jadi itu artinya komedian harus terus nyari, terus baca, terus belajar, dan jangan pernah puas. Karena kan jujur aja, gue pengagum sosok yang namanya Willy Bordus Surendra Broto, alias Wes Rendra. Dan dia pernah bilang pada gue baru tahu tuh namanya kayak itu. Iya, namanya Willy Bordus Surendra Broto Rendra. Gitu, Wes Rendra itu. Dan dia pernah bilang bahwa musuhnya seniman itu adalah rasa puas. Begitu lo puas sama karya lo, selesai lo jadi seniman. Jadi memang harus proses, lo harus nulis, harus baca, harus segala macam. Dan itu juga yang lagi-lagi gue temukan di sosok yang namanya si Komeng itu. Dia tuh komedian yang nggak pernah berhenti baca gitu loh. Nah, balik ke masalah apa nampil segala macam, memang harus kuat konsep. Makanya kan gini, ada komedian yang punya tim penulis gitu loh. Ada komedian yang sendiri, ya. Kalau sosok yang namanya siapa namanya Mongol itu mah dia nggak pernah nulis. Itu asli semua materi dari kepala dia. Cuman kan tidak semua orang seperti dia. Gitu. Canggih bener dia ya? Iya, dia nggak pernah nulis. Dia apa yang ada di otak aja langsung gitu. Nah, kalau Calontong itu sudah pakai pendekatan manajemen modern ketika dia di belakang dia itu punya tim penulis buat dia bacain materi gitu loh. Jadi udah kuat. Itu juga yang terjadi sama teman-teman Warkop. Itu gua angkat topi sama mereka. Manajemen komedinya luar biasa dan diadaptasi sama teman-teman Bagito, seniorku juga. Dan juga akhirnya diteruskan oleh Calontong gitu loh. Jadi zaman itu ya istilahnya ya. Gitu. Jadi udah nulis kayak waktu itu gue pernah dengar siapa bilang almarhum Mas Pepeng pernah bilang sama gue waktu gue Bang Mas Solar sama satu lagi tuh komika juga ke sana, dibilang gini, asal lo tahu ya, lo tahu sitcom Friends kan, Sir? Tahu Mas. Lo tahu nggak satu karakter berapa orang yang megang kreatifnya? Berapa? 10 orang yang megang kreatifnya. Ya itu bisa long term tuh, panjang tuh, karena memang di belakangnya banyak ada tim yang kuat gitu loh. Memang komika nggak mungkin kerja sendiri. Memang sih kalau kerja sendiri lo akan lebih enak, lo pakai duitnya kan lo makan sendiri ya. Tapi kalau ada tim kan akan lebih enak bagi-bagi tugasnya. Nah, yang gue juga pengen tahu nih bro, pada saat kayak tadi lu bilang narkoba itu pilihan bukannya kena, gitu. Tapi ada kan pada diri seorang itu kemungkinan kecenderungannya ke arah mana gitu. Kalau gue kan memang gue sih terus terang aja dari dulu sampai sekarang merokok enggak, narkoba enggak. Ya kejahatan gue dulu waktu kecil cuma bokep doang udah, selain itu kagak gitu loh. Ganja kagak, obat kagak. Nggak mungkin. Gue nggak percaya kalau lu cuma bokep doang. Which is kalau bokep zaman lu berarti kan Nick Carter sama Annie Arrow. Iya, sama video lah. Ya, oke lah. Ya, gue nggak pernah, men. Gue nggak pernah benar-benar istilahnya beli kayak gituan, serius. Karena gue yang jual. Kalau this is true story loh, beneran loh. Oh, enggak, jangan-jangan gue pernah ketemu lo di jembatan Bulungan ya, waktu gue beli itu ya. Jembatan dari Blok M tuh nyebrang ke Bulungan tuh ada jembatan, bukan Bulungan, apa namanya, sekarang jadi Blok M Plaza tuh. SMA 6, ya, kan jembatan penyeberangan tuh, yang sekarang jadi MRT. Nah, di situ banyak tuh yang jual. Gue inget banget tuh. Ya. Gitu. Apa memang punya kecenderungan ya bahwa orang tuh memilih jalan yang ini gitu loh? Oke, sebelum gue jawab yang itu, biasanya orang bokep itu satu paket, men. Jadi kalau misalnya lo habis beli, lo menikmati,
habis itu melakukan sebuah aktivitas lain setelahnya, Oke. ya, yang menghabiskan pencuci di Ya, kamar mandi. menghabiskan energi yang tak terpakai. Ah, Ya, karena belum ada pasangan yang waktu itu kan. Nah, kalau ditanya apakah ada kecenderungannya, jawabannya bisa jadi ada, tetapi itu bukan sesuatu yang datang tiba-tiba dari lahir, dari langit, pek Hmm. gitu, tiba-tiba ada. Orang ini kecenderungannya pakai narkoba, orang ini Hmm. kecenderungannya misalnya ngerokok, orang ini kecenderungannya nonton bokep gitu misalnya. Enggak, itu juga terbentuk jadi gini, kalau konsep manusia itu ada yang terbentuk dan ada yang namanya dibentuk, nature or nurture. Jadi istilahnya datang dari langit, yang nature datang dari langit, memang muncul-muncul bentuknya udah kayak gini. Misalnya gue bentuknya kayak gini lah, gitu ya. Lu bentuknya ya Hebat ini. iya, udah punya kedudukan yang sangat berat. Nah, pertanyaannya adalah kemudian apa yang membuat seseorang kemudian bisa tadi tergerak arah narkoba, rokok, bokep gitu ya. Kalau ditanya nature pasti ada ya, tapi kalau dalam hal kayak pilihan kayak gini, kecenderungannya kecil banget. Lebih besar adalah nurture. Artinya apa? Ada 5 faktor, nih ya, simpelnya deh 5 deh. Ada 5 faktor kenapa seseorang itu memutuskan untuk punya perilaku A, punya pemikiran B, punya sifat C gitu. Itu semuanya basisnya dari bawah sadar. Kalau kita bicara tentang neuroscience, kita bicara tentang psikologi manusia, dari bawah sadar dorongannya. Nah, bawah sadar itu terbentuk dari 5 kalau kita bicara tentang nurture. 1, pendidikan. Jadi kita bicara nggak pendidikan formal doang ya, pendidikan macam-macam. Ya. Kedua, pemahaman agama. Gue nggak bilang agamanya loh ya, gue bilang pemahaman agama. Ya. Seseorang bisa punya pemahaman agama yang sama pun bisa punya pemahaman berbeda-beda dan itu haknya dia. Ya. Kemudian keluarga, lingkungan keluarga. Nah, keluarga ini bukan selalu keluarga sedarah, tapi keluarga atau apa ya, lingkup sekeliling orang yang dianggap keluarga, dianggap dekat, dianggap saudara kan bisa. Bisa jadi misalnya kita berteman lebih dekat daripada kedekatan teman gitu, lebih dekat daripada sama kedekatan orang bahkan saudara kandung, kakak atau adik gitu. Ya. Kemudian lingkungan sosial, segala sesuatu yang terjadi di sekeliling, tetangga lah, teman lah, saudara yang jauh lah, segala macam. Terus kemudian terakhir itu media yang terus membombardir masuk terus, gitu ya. Jadi bayangin bahwa kita terpapar oleh 5 hal ini yang membentuk kita dan itu kita masuknya kapan, terbentuknya kapan, susah untuk kita benar-benar kita pastiin sebetulnya. Tapi itu dari 5 faktor itu. Contoh misalnya, contoh deh paling gampang deh. Sadar nggak sih bahwa bawah sadar itu keren banget. Jadi bahwa dari kita kecil dari 0 sampai 5 tahun, 6 tahun lah, kita masih golden age lah, masih nyerap, otak tuh nyerapnya kayak spons. Banyak banget kalau cari referensi tentang itu, banyak banget. Kita belajar ngomong, berbahasa itu kan karena nyerap dari orang sekitar, kan nggak ada yang ngasih tahu bener-bener kan. Ya. Kita dengerin, itu keserap gitu. Bayangin aja kalau di usia kayak gitu, tiba-tiba masuk berbagai macam hal yang membuat kita nggak bisa menangani stres kita, itu dulu. Gue menyebutnya, ini bukan istilah formal, tapi paling enak disebut kalau gue menyebutnya otot mental. Apa? Orang mental. otot mental. Jadi mental tuh istilahnya gue istilahkan itu punya otot. Kalau nggak pernah dilatih dari kecil, dari usia masih 0 sampai 5 tahun tadi, maka kita nggak terlatih untuk ngadepin berbagai macam penolakan lah, ketakutan lah, kemarahan lah, akhirnya macam-macam. Ada anak yang kemudian tantrum. Karena kenapa? Nggak biasa dalam hal untuk memanage emosi dia dalam khususnya marah misalnya. Ada anak yang kemudian jadi mellow, sedikit sedih gitu. Kenapa? Karena nggak terbiasa untuk melihat atau diajarin bagaimana bersikap atau menyikapi sesuatu yang bikin dia sedih. Nah, bahayanya makin gede, kita banyak orang nggak bisa nggak bisa memanage emosi dengan baik tersebut. Kan akhirnya kalau ada tekanan, kalau istilahnya ya, ada tekanan kan harus dirilis kan. Ya. Kalau jarum suntik tuh misalnya ditekan gini kan harus keluar sini. Kalau nggak tekan terus pecah tuh. Sama, harus ada pengeluaran. Nah, yang jadi masalah adalah pengeluaran tadi
masuk, ya apa yang muncul di kepala dia. Kalau dari kecil misalnya dia udah pernah ngelihat orang pakai narkoba, sekarang dia ada di lingkungannya, teman-temannya juga familiar, tinggal pada satu titik dia kuat apa enggak saat dia lagi breakdown. Tapi kalau nggak ada contoh, nggak bisa. Lu mau tahu narkoba dari mana? Nggak ada contoh. Nggak ada cerita, nggak bisa, nggak ada contoh. Kita belajar cuma dari mencontoh. Maka Berarti istilah ATM, harus ada referensinya dulu berarti paling tidak ya? iya, harus ada referensi. Nggak mungkin lo tiba-tiba nggak tahu di negeri antah berantah nggak ada narkoba, tiba-tiba terpikir, sepertinya memakai narkoba bagus. Terus tiba-tiba, mari kita pakai narkoba. Terus teman-temannya narkoba apaan? Gitu. Kan nggak mungkin datang dari langit. Kira-kira kayak gitu. Jadi konsep utamanya ngarahnya nomor satu, ini dua faktor nih. Satu, faktor tentang pemahaman tentang narkoba itu sendiri yang bisa aja masuk waktu dari kita kecil gitu, tanpa disadari loh ya, tanpa disadari. Yang kedua adalah ketidakmampuan kita atau ketidakkuatan otot mental kita. Nah, contoh yang cukup keren gini misalnya, ada seorang anak cewek nih gitu, waktu kecil terus tiba-tiba kesandung terus jatuh, terus nangis gitu. Terus ditolongin ada cowok gitu misalnya ya mungkin usianya mahasiswa atau udah kuliah gitu misalnya, nolonginnya kenapa Dek? Dibantuin terus dipeluk, terus di kaki lukanya dibersihin segala macam, terus dia masih sesenggukan gitu terus dikasih permen segala macam dibawain ke ibunya. Dia ngelihat cowok ini rambutnya panjang gitu ya, kayak apa ya siapanya Vanessa Wu gitulah, tuir banget ya. Zaman sekarang siapa ya? Kayak Jimin. Gua aja nggak tahu itu siapa. Lee Min Ho, kayak Lee Min Ho lah. Biar gua agak keren dikit lah kesannya seolah-olah tahu lah. Ini tuh merek Ya, permen apa apaan? Gua nggak tahu gitu-gitu. Ya terus. Lo taunya tokoh-tokoh zaman perang di Ponorogo kan lo? Nggak, gua ada levelnya Asia Carrera soal. Tahu nggak lo Asia Carrera? Ini kalau lo ketawa nih yang nonton nih, kalau lo ketawa berarti lo sama tuanya lo sama Yaser. Yaser lo, gue lebih tua lagi maksudnya. Asia Carrera, Vivid Interaktif. Gila. Ya, itu nenek moyangnya Miyabi loh, jangan salah lo. Kenapa? Kan itu nenek moyangnya Miyabi hitungannya. Benar. Kalau sekarang kan eranya Mia Khalifa tapi udah insaf. Ya lo gue sedih banget tuh dia insaf. Iya, harus jangan ya. Harus jangan. Udah. Nah, balik lagi sampai mana gue jadi lupa karena sialan lah. Iya, referensi. Iya. Kalau ceritanya si anak kecil ini ngelihat, wah kayak mukanya kayak Lee Min Ho gitu ceritanya ya. Maka bisa jadi pemahaman anak ini bahwa tentang seorang kayak guardian angel, seseorang laki-laki yang nolong dia, membuat dia pas besarnya nanti jadi punya preferensi dan preferensi terhadap laki-laki yang ideal itu adalah yang seperti itu. Jadi itu nggak muncul. Gue nggak tahu ya dari dulu buat gue laki-laki yang baik itu adalah laki-laki yang begini. Pokoknya itu tipe gue banget deh gitu. Kenapa? Karena itu udah masuk di zaman kita nggak inget. Sama narkoba sama gitu. Pasti ada sebuah referensi di kepala kita yang masuk. Nggak mungkin benar-benar ada chip yang tertanam bahwa ada chip narkoba, chip rokok, chip bokep gitu. Kasian bener lu kalau gitu kan. Nggak akan insaf udah. Iya. Apa namanya? Udah deh kalau gitu. Pasti ya udahlah kalau gitu kan preferensi lu di sini Pornhub terus OnlyFans gitu. Makin jelas dah. Lo nggak tahu pemegang sama Pornhub siapa? Nggak tahu kan lo? Berapa persen lo? Bukan gue. Oh, kirain. Gue baru pinginnya sih gue, man. Gue baru pengen beli soalnya. Soalnya waktu itu gue datang ke sebuah sidang terbuka untuk apa namanya S3, dan itu ada sebuah penelitian yang bilang bahwa industri paling besar di dunia itu adalah ada dua, industri game sama industri pornografi gitu. Itu nggak akan pernah habis karena demand-nya tinggi. Nah, balik ke ini nih, bro. Kalau lo lihat dari ekspresinya Coki Pardede dari keahlian lo tadi, apa yang sebenarnya yang bisa lo baca dari situ?
Kalau kita bicara ekspresinya si Coki, lebih banyak sebetulnya yang muncul itu sebetulnya bingung sih. Bingung sama takut. Kan ya dan itu wajar ya, dan itu wajar. Bingung itu adalah karena masih belum berpegangnya, atau belum ajaknya pemikiran kita pada satu hal. Ada beberapa hal sekaligus dan kita nggak punya sebuah don't have any clue gitu ya, untuk mau berpijak di mana. Itu satu. Yang kedua adalah takut, kalau ditanya. Kenapa? Karena, takut itu adalah karena ketidakmampuan kita untuk, apa ya, untuk menyadari bahwa sesuatu itu belum terjadi. Orang takut itu pasti melihat, berpikir sesuatu tentang masa depan atas suatu hal. Nggak ada orang takut istilahnya saat ini just takut itu nggak ada. Kalau lo pernah ingat ada film bagus tuh tentang judulnya After Earth, yang main Will Smith sama Jaden anaknya. Anaknya Jaden Smith ya. Jaden Smith. Itu film buat gue keren banget. Banyak orang mengira film itu adalah film action, kan karena memang ada alien, berantem segala macam gitu. Tapi sebetulnya itu film parenting, men. Itu film ngajarin bagaimana seorang anak belajar dari bapaknya, bagaimana bapaknya walaupun kecewa gimana untuk tetap untuk seorang ayah adalah orang yang memandu anaknya dalam kondisi apapun gitu macam. Nah, ada kata-kata bagus dari Will Smith ya kalau nggak salah ceritanya jadi General Cyberage nama karakternya. Kata-katanya gini, danger is real, bahaya itu beneran, but fear is a choice. Tapi takut itu pilihan. Yang datang dari, kata-katanya gitu, yang datang dari proyeksi kita tentang apa yang akan terjadi nanti, yang seringkali bahkan nggak pernah terjadi gitu. Dan kalau istilah si Will Smith, and that is the near of insanity, itu deket banget dengan gila sebetulnya. Dalam artian lo takut untuk sesuatu yang bahkan belum terjadi. Lo merasa sesuatu itu akan terjadi padahal belum terjadi. Yang bahkan lo bisa ubah gitu loh. Dan kalau ditanya ketidakmampuan orang-orang gitu yang pakai narkoba itu salah satunya adalah tadi khawatirnya apa? Oh nanti kalau gua nggak lucu gimana? Nanti pendapat orang tentang gua gimana? Nanti kalau gua begini gimana? Itu kan semuanya masa depan semua, bro. Ya, betul. Nah, jangan salah kata-kata don't misunderstood me katanya, jangan salah nih. Danger is real, very real. Bahayanya beneran bahaya gitu. Ada ular kobra di depan gitu. Itu bahaya, danger, ular kobranya bahaya. Tapi bahwa lu dipatuk kan belum. Dan bisa jadi nggak dia ngelihat lo gitu juga udah geli gitu, terus pergi gitu. Kan bisa ya. Ular kobranya malah yang takut ya kalau gue digigit bentuknya jadi kayak dia gue. Wih. Ular kobranya takut tetanus kalau gigit dia kayaknya. Kayaknya. Ya, gue setuju karena gini. Gue juga nonton filmnya Will Smith yang satu lagi juga bagus tuh, yang itu judulnya Pursuit of Happiness, pernah lihat nggak lo? Iya. Itu juga bagus tuh. Nah, yang menarik gini, gue pernah ngobrol sama pas lagi ngajar, gue bilang gitu, gue bikin sebuah eksperimen kecil lah, gue bilang gitu. Gue tanya, lu takut setan apa enggak? Takut lah Pak. Udah pernah lihat? Belum. Tanya gitu. Lu pernah setan? Lu takut sama setan enggak? Takut lah Pak. Udah pernah lihat? Belum. Lu takut sama setan? Takut Pak. Tapi kalau gue ditanya udah pernah lihat, ini lagi lihat. Gitu. Nggak, gue pengen bilang, pernah setan? Belum. Nih gue engkongnya, gue mau bilang gitu terjadi. Dan akhirnya gue sampai berkesimpulan bahwa semua itu mereka takut untuk sesuatu. Gue bilang gini, jadi lo itu sebenarnya gue bilang, lo takut sama hal yang lo belum lihat. Mereka nanya ke gue, Bapak takut sama setan apa enggak? Takut awalnya. Udah pernah lihat Pak? Udah. Cuman memang pas waktu itu gue memang referensi gue tidak seserem yang gue bayangkan, gue bilang. Karena gue sempat lihat kayak kelebatan lewat depan gue, anginnya berasa, baunya berasa, tapi ternyata itu bukan makhluk yang bukan saudara gue, tapi yang menampakkan seolah-olah mirip kayak dia gitu. Dan itu nggak serem. Apakah gue mau lihat? Ya nggak juga sih. Gue nggak pengen lihat juga, masing-masing aja gitu. Cuman gue sampai pada kesimpulan bahwa ternyata banyak orang yang takut sama sesuatu yang belum pernah terjadi. Bener lo bilang tadi gitu loh. Dan itu umum terjadi ke semua orang berarti ya, bro ya? Sangat umum. Itu human kok. Jadi maksud gue kalau kita bisa bilang bahwa diri kita manusia seutuhnya, kalau kita bisa ngerasain takut, salah satunya loh ya, salah satunya. Nah,
pertanyaannya kita kalah sama rasa takut itu atau dikuasai rasa takut itu atau kita yang menguasai rasa takut itu udah balik pada pilihan tadi. Gitu. Jadi kalau mau biar agak keren dikit lah kan kalau katanya kalau agak biar kelihatan pinter itu ngutip quotes yang keren-keren gitu ya. Ini ketakutan gue untuk dianggap nggak pinter misalnya gitu kan bisa gitu kan. Gue lupa nyari quote lagi tadi. Jadi nggak pinter deh gue hari ini. Kalau nggak salah ini kata-katanya Jenderal MacArthur ya. Kata-katanya gini, dalam bahasa Indonesia, kalau kualitas keberanian itu dihitung atau dilihat dari seseorang tidak punya rasa takut, maka saya belum pernah melihat orang yang pemberani kalau gitu, kata dia. Artinya apa? Semua orang yang paling berani sekalipun tuh sebetulnya punya rasa takut. Pertanyaannya tadi, kita mau dikuasai rasa takut atau menguasai rasa takut? Nah, dalam konteks Coki, buat saya kondisi ketika dia dalam yang kelihatan ya, yang pas ketika kasus ini sedang berjalan segala macam tadi yang saya bilang bingung dan takut. Nah, tetapi takut ini sebetulnya bukan hanya menurut gue nggak hanya baru muncul saat itu, tetapi ketika dia pakai itu sebetulnya juga salah satu cara dia mengatasi keadaan itu kan sebetulnya coping mechanism. Apa coping mechanism itu istilahnya apa ya? Mekanisme untuk bisa bertahan sih sebetulnya. Loh, kalau kita fair-fairan ya, Pak orang pakai narkoba itu sebetulnya ada yang bilang misalnya cari enaknya lah, ada yang biasa cari tenang lah, tapi itu semua coping mechanism dalam secara psikologi itu coping mechanism itu cara seseorang itu bertahan terhadap apa yang sedang dia alami saat ini atau dia pikir dia alami saat ini. Dan kalau dibilang bahwa apa namanya itu salah ya secara hukum negara kita salah. Tapi pertanyaannya, apakah kemudian itu merupakan sesuatu yang buruk buat dia? Dari sisi pandang dia belum tentu buruk. Bahwa dari sisi pandang kedokteran, itu merusak syaraf misalnya, bikin ini, bikin itu, iya. Tapi menurut dia, mungkin tidak buruk karena buat dia ada sesuatu yang lebih buruk yang dia takutin misalnya. Apa? Macam-macam. Persepsi orang tentang diri dia ada karena ada istilah gini, kita punya kondisi kita ya kalau misalnya dalam sehari-hari ada namanya disonansi kognitif, bro. Ini bahasa lain untuk konflik batin lah ya gitu, biar agak keren tadi gitu loh. Kan jadi kelihatan pinter gitu gue. Berarti nggak pinter. Ya gini, sebagai dalam keterbatasan gue yang nggak pinter-pinter amat ini gitu ya. Nah, ketika kepala kita itu nggak pernah diem, makanya disebut monkey mind, otak monyet gitu, lompat-lompat terus ke sana kemari. Misalnya gini, coba gua tantang deh siapapun, lo atau yang nonton ini semua gitu ya, lo ngelihat lo keliling gitu ya, jalan gitu, terus ngelihat satu objek apa gitu, pasti kemudian muncul label, ting, misalnya lagi ngelihat mobil, keren tuh mobil, terus ngelihat, oke, ngelihat matahari, gitu, aduh, terus muncul silau gitu. Akan selalu muncul di sini, muncul, selalu muncul, nggak bisa nggak. Lo ngelihat istri lo gitu, misalnya, wah cantik misalnya gitu, akan keluar label-label itu. Susah loh untuk bisa diem, bengong itu butuh effort loh. Iya betul. Jadi orang yang bengong itu sebetulnya punya sebuah talenta luar biasa. Untuk apa? Untuk bengong. Ya. Jadi kalau misalnya dalam kondisi sehari-hari, itu akan selalu berlompatan sini dan ada orang yang nggak nyaman. Ada orang yang kalau munculan tuh kata-katanya itu misalnya, waduh nanti kata dia gimana ya, kalau menurut dia nggak bagus gimana, gue cukup cantik nggak ya, gue cukup keren nggak ya, gue langsing nggak ya, dan itu ganggu. Karena terus muncul jawabannya lagi, gue langsing nggak ya, iya ada lipatan perut gue, terus nanti kalau paha gue kelihatan ada stretch marknya gimana, jadi nggak cantik dong, jadi nanti kalau gue nggak cantik dia nanti lahir ke cewek lain, wah penuh. Dan untuk menenangkan pikiran itu makanya disebut obat penenang, gitu ya. Untuk menenangkan, mendiamkan, banyak orang perlu tanda petik bantuan. Nah, ada yang minta bantuan misal ke psikolog, gitu kan? Ada yang minta bantuan pada agama misalnya, baca-baca doa, baca-baca mantra, baca-baca apa namanya buku sejarah, ngapain juga gitu baca buku sejarah, ya. Tapi intinya banyak orang akhirnya minta bantuan. Nah, salah satu bantuannya adalah lewat substance, lewat zat-zat adiktif. Kenapa disebut adiktif?
Karena kita butuh lagi dan lama-lama dosisnya makin banyak. Ketergantungan berarti. Ketergantungan. Salah satu zat adiktif yang mungkin tau nggak apa? Alkohol. Itu juga. Nah, makanya gue pernah diajarin sama salah satu mentor gue lah zaman dulu gitu. Kalau lo mau minum, ceritanya nih mau minum alkohol nih misalnya ya, jangan sampai kondisi lo lagi di bawah. Jadi ini titik nol misalnya. Gue nggak tahu apakah ini berlaku buat obat gitu, drugs atau semacamnya, gue nggak tahu. Tapi secara alkohol itu gini katanya, ini titik nol. Kalau lo lagi sedih, lagi takut, lagi bingung, lo jangan minum. Kenapa? Kalau lo minum, lo naik ke titik ini, lain kali saat di sini lo butuh. Lama-lama makin sering lo butuhnya. Konsepnya gitu. Kalau lo mau minum, lo harus minum, kondisi lo nggak boleh di nol juga. Supaya untuk happy gitu minum, nggak boleh. Itu fatal juga, bisa kecanduan juga. Tapi lo lagi happy di sini. Begitu lagi happy di atas ini, lo minum gitu, misalnya alkohol gitu, kan tambah happy lagi gitu. Tapi lo nggak nagih karena kondisinya lo untuk sampai titik sini kan lo biasa, berarti bisa. Jadi nggak nyandu. Jadi itu yang gue bilang pilihan tadi. Mungkin efek yang sama bisa terjadi ya. Tapi karena ada zat aditif itu, jadi gue panjang lah kalau gue ceritain, ada neurotransmitter, dendrit neuron segala macam kayak gitu. Tapi intinya otak kita itu begitu terbiasa dengan zat tertentu, lama-lama dia akan butuh zat tersebut untuk merasa tenang kayak, merasa happy kayak segala macam. Dan alkohol nggak masuk ke situ. Makanya tadi obat-obatan itu, drugs itu, makanya kadang-kadang bahaya buat syaraf karena dia langsung hit ke syaraf. Jadi kalau ditanya, apakah orang-orang itu, kita semua bisa terpapar zat narkoba? Bisa. Tinggal punya kesempatannya apa enggak. Gue nggak bisa bilang bahwa gue bangga nih nggak pakai obat. Iya, karena mungkin nggak ada temen gue yang dalam lingkar teget gue yang kemudian nyodorin ke gue gitu. Gue beruntung untuk bagian situ. Gue nggak berani mengklaim bahwa gue hebat, gue bisa nolak, nggak berani gue. Itu benar-benar bahwa karena lingkungan gue nggak ada yang seperti itu gitu. Nyodorin langsung yang pakai ada, tapi nyodorin langsung nggak. Yang berkala terus gitu. Tapi mungkin nggak seberuntung itu kawan-kawan kita, bro. Ya. Itu adalah pilihan yang mesti lo ambil ketika lo dalam kondisi yang tidak menyenangkan. Gue kadang-kadang mikir gini, apa karena gue nggak ada otaknya kali ya, jadi gue nggak pernah merasa sedih gitu loh. Karena gue anggap semua itu bahagia aja, dan gue berusaha selalu nih sampai sekarang nih bro, gue selalu berusaha nyari lucunya di mana, biar bisa gue ketawain. Karena kalau gue nggak bisa ketawa, gue khawatir gue udah bukan gue lagi gitu di badan gue. Ya alhamdulillah sampai sekarang sih gue jarang sakit, jangan sampai kena sih emang. Gue seujung-ujung gue sakit ketika gue kena demam berdarah. Itu pun teman-teman gue brengsek semuanya. Tidak ada satupun yang prihatin. Dia malah bilang gini, lu kena demam berdarah sih? Iya. Nyamuknya segede apa ya? Itu yang diomongin ke gue. Gue bilang nih teman-teman gue emang agak brengsek. Cuman nggak apa-apa lah gue nikmatin itu gitu loh. Karena buat gue masih ada bisa dihisap dari lu. Nah kan, lu sama aja emang brengsek ya teman gue. Ya, gue cukupin sampai di sini teman-teman semuanya. Agak gantung, emang gue gantung sengaja. Karena gue akan ngasih tahu lu juga beberapa tema-tema yang akan gue ngomongin sama bro gue satu ini. Ya, ada banyak tema-tema yang gue angkat berdasarkan apa yang terjadi di lingkungan kita. Kita akan ambil perspektif dua hal nih. Gue dari sisi apa lucunya, si broker dia akan ambil dari sisi psikologisnya gitu. Gue sih berusaha untuk tidak ngomongin teman-teman gue, janganlah, teman-teman gue tuh punya hal yang sangat pribadi yang gue tidak mau angkat. Cuman ada beberapa hal lain yang penting kita angkat buat pembelajaran untuk orang lain biar bukan kena apa tadi lu bilang, terpapar ya? Terinfeksi narkoba. Lu kebanyakan ini lo work from home lo. Iya, kebanyakan gue gara-gara korban berita COVID, jadi bahasanya bahasa kesono. Aduh, bro, thank you bro ya, udah bisa ngobrol malam ini. Thank you udah bisa ngobrol malam ini. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi dengan tema-tema yang lain, tema-tema yang seru, dan kita akan kaitkan dengan lingkungan yang ada di kita. Thank you bro. Yap. Sehat terus. Thank you. Buat terus mengajar. Thank you. Kita ketemu lagi lain kali ya.